Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga PAUD As-Sakinah, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan 8 standar pemetaan mutu. Setiap PAUD yang ada di Indonesia haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Pendidikan Non-Formal (PNF). Atau dengan kata lain, setiap PAUD harus bisa memenuhi pemetaan mutu pendidikan anak usia dini. Tujuannya adalah agar setiap PAUD bisa terus melakukan perkembangan mutu yang telah dimilikinya. Karena untuk saat ini masih banyak sekali PAUD yang masih belum memenuhi standar kompetensinya. Dan dengan memiliki mutu yang telah ditetapkan ataupun distandarkan, maka PAUD tersebut bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat, khususnya bagi anak PAUD sendiri. Untuk yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan yang memiliki 2 bulir. Nomor 1, bulir 1, deteksi tingkat pencapaian pertumbuhan anak. Tersedia rekapitulasi pertumbuhan anak memuat data berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, dan lingkar kepala. Kami pun mengumpulkan data dari mulai tanggal lahir untuk menentukan usia anak. Kemudian kami menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan lingkar kepala. Data ini kami kalkulasikan untuk deteksi perkembangan anak. Untuk data berat badan menurut tinggi badan, ini sifatnya masih fleksibel, dan untuk kedepannya kami akan selalu melakukan observasi agar satuan PAUD ini berjalan sesuai dengan tujuan. Nomor 1 bulir yang kedua yaitu deteksi perkembangan anak. Tersedia dokumen rekapitulasi pencapaian perkembangan anak DDTK, yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak. Data perkembangan lainnya kami membuat tabel sebagai acuan simulasi mengetahui suatu anak apakah perkembangan anak berjalan normal ataupun tidak. Seperti salah satu contoh yaitu Ananda Ravanda Orlin Sukatma, garis yang ditarik ke kanan lurus hasilnya normal, dan begitu pun dengan diagram lingkar kepala Ananda Orlin berada di garis hijau yang mana hasilnya normal. Disclaimer bahwasannya satu sampel ini mudah-mudahan cukup mewakili untuk semua siswa. Dan kami pun mengumpulkan data perkembangan anak dari sumber lainnya yang terkait dari mulai bicara, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Nomor 2, bulir ke-1 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tersedia dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan terbaru yang memuat kekuatan ataupun materi pembelajaran yang dikembangkan sendiri oleh satuan. Metode pembelajaran lembar pengesahan ini minimal dari pimpinan lembaga. Kami menyusun kurikulum ini untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, yaitu karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan pemasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dengan Ya, 3, 2, 1. Nomor 2 yaitu standar isi yang memiliki 3 bulir. Nomor 2, bulir pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tersedia dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terbaru yang memuat kuatan ataupun materi pembelajaran yang dikembangkan sendiri oleh satuan. Metode pembelajaran lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Kami menyusun kurikulum ini untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, yaitu karakteristik, kondisi, potensi, daerah, kebutuhan, dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik, dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar isi yang di dalamnya memuat nilai moral dan agama,
fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Adapun untuk metode pembelajaran, walaupun dasarnya adalah belajar sambil bermain, tapi kami mengoptimalkan secara baik dengan memberi pelajaran pada anak usia dini di kehidupan sehari-hari. Metode pengembangan motorik yaitu metode BCCT, yaitu Beyond Center and Cycle Time, untuk pendekatan sentra dan saat lingkaran, dan untuk lembar pengesahan langsung disetujui oleh Kepala Sekolah PAUD As-Sakinah, yaitu Ibu Nopianti SPD, dan diketahui langsung oleh Ketua Yayasan Nurul Hidayatul Mutmainnah, yaitu Ibu Elisa Mrotul Aini MPD. Nomor 2 yaitu bulir kedua, acuan kurikulum tingkat satuan pendidik. Tersedia dokumen acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimiliki, yaitu standar nasional campuran, nasional dan lokal. Acuan standar nasional ini kami susun dimulai dari pendahuluan, dasar-dasar pengembangan kurikulum operasional PAUD, komponen-komponen kurikulum operasional PAUD, yaitu langkah-langkah kurikulum operasional PAUD, pengesahan pemberlakuan kurikulum operasional PAUD, dan penutup. Kami menyusun kurikulum nasional dan lokal merupakan tujuan kami sebagai program pembelajaran dan perangkat lainnya, menjadikan panduan bagi pendidik yang pengelola dalam mengembangkan program layanan dan menjadikan panduan bagi pembinaan lapangan. Nomor 2, bulir ketiga, yaitu layanan menurut kelompok usia. Tersedia data terbaru anak didik berupa kelompok usia dari mulai 3-4 tahun ataupun 5-6 tahun, yang mana disertai jumlah pendidik di setiap kelompok. Dengan tujuan kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, menyelamatkan anak dari kelalaian pendidikan, wanita karir, dan ibu berpendidikan rendah. Nomor 3, standar proses. Nomor 3, bulir yang ke-1, yaitu perencanaan pembelajaran. Tersedia dokumen perencanaan pembelajaran berupa program semester, RPPH ataupun RPPM. Kami menyusun prosem sebagai gambaran bagaimana kegiatan belajar dilaksanakan selama 1 semester ke depan, yang berisi yaitu garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 semester dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Prosem akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester. Sedangkan kami merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 ataupun beberapa kali tatap muka. RPPH ataupun RPPM ini dikembangkan dari silabus dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya pencapaian kompetensi dasar ataupun KD. Nomor 3, bulir yang kedua, yaitu supervisi pembelajaran. Tersedia supervisi proses pembelajaran yang memuat waktu pelaksanaan supervisi, nama pendidik di supervisi, temuan supervisi, dan tindak lanjut hasil supervisi. Tujuannya diadakan supervisi adalah memberikan layanan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Nomor 3, bulir ketiga, yaitu keterlibatan orang tua. Nomor 3, bulir ketiga, bulir pertama, tersedia dokumen laporan, foto ataupun video buku, penghubung ataupun format komunikasi lainnya antara guru dengan pendidik yang terdiri dari laporan perkembangan anak dari orang tua kepada satuan PAUD ataupun sebaliknya.
foto buku penghubung orang tua dengan pendidik, format komunikasi laporan perkembangan anak dari satuan PAUD kepada orang tua meliputi perkembangan nilai agama dan norma, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, juga perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa dan seni. Adapun tujuan buku penghubung adalah menjalin silaturahmi, memudahkan orang tua untuk mengetahui perkembangan seorang anak, dan begitu pun sebaliknya. Dan untuk format komunikasi lainnya, kami adakan sebuah grup WhatsApp sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang diterbitkan oleh lembaga. Nomor 3, bulir ketiga yaitu nomor 2, yaitu tersedia dokumen, laporan ataupun foto, pertemuan ataupun aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh pendidikan yang melibatkan orang tua. Meliputi laporan yang terkait pertemuan yang bertema mewujudkan kewawasan Go Green, yaitu dilakukan sekolah. Yang kedua yaitu foto pertemuan ataupun aktivitas yang melibatkan orang tua, yaitu dengan rapat ataupun pertemuan. Ini bertujuan menjadi sarana ataupun ajang untuk membahas, merencanakan, dan mencari solusi persoalan-persoalan pokok tentang kehidupan dan tugas guru. Pengelolaan sekolah secara bersama-sama dalam mewujudkan visi dan misi, dan tujuan sekolah sebagai bagian dari tugas mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nomor 4, pendidik dan tenaga kerja. Nomor 4, bulir yang pertama. Pendidik tersedia dokumen, kualifikasi, dan kompetensi pendidik yang bekerja dalam satu PAUD. Nomor 4, bulir yang kedua. Tenaga kependidikan tersedia dokumen, kualifikasi, dan kompetensi tenaga pendidikan di dalam satuan PAUD. Adapun untuk mengikuti pelatihan untuk menunjang pekerjaan, kami sebelumnya sempat ingin mengikuti, namun kuota karena terbatas, jadi kami menunggu kesempatan selanjutnya. Nomor 5, standar sarana dan prasarana. Nomor 5, bulir pertama yaitu sarana. Nomor 5, bulir 1. Tersedia dokumen, daftar, inventaris, keberadaan sarana bermain, memuat balok, bahan, media, dan alat pengembangan seni dan budaya, bahan media dan alat pengembangan keaksaran, dan angka alat tulis, alat lukis atau kantor, bahan media dan alat main peran, bahan media dan alat pengembangan agama, bahan media dan alat pengembangan fisik motorik, bahan media dan alat bersumber lingkungan alam atau sekitar permainan luar. Buku catatan anak, sarana ini sebagai alat untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan bermain anak, sebagai alat bantu dalam mempermudah penyampaian materi belajar kepada anak. Nomor 5, bulir ke-1, bulir kedua. Tersedia data sarana yang dimiliki oleh satuan PAUD yang meliputi listrik atau penerangan, instalasi air, instalasi jamban atau toilet dengan air yang bersih, fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir, fasilitas pertolongan pertama yaitu P3K. Nomor 5, bulir kedua, prasarana. Nomor 5, bulir 2, bulir ke-1 tersedia data mengenai informasi luas lahan pada satuan PAUD. Nomor 5, bulir kedua, tersedia data mengenai status lahan pada satuan PAUD. Nomor 5, bulir kedua, bulir ketiga, tersedia data prasarana di satuan PAUD yang meliputi data ketersediaan bangunan di satuan PAUD dan data ketersediaan ruangan bermain atau belajar di satuan PAUD. Nomor 6, standar pengelolaan. Nomor 6, bulir yang pertama, perencanaan satuan. Tersedia dokumen perencanaan yang dimiliki satuan meliputi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan,
rencana kegiatan satuan pendidikan, kalender pendidikan, rencana kegiatan kami melayani pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan pelindungan. Dan untuk kalender pendidikan satuan PAUD, kami sesuaikan dengan kalender Hijriah, di mana ada hari besar Islam yang semestinya kami peringati. Semua ini bertujuan agar mendapatkan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Nomor 6, bulir yang kedua, yaitu pengorganisasian. Tersedia dokumen perorganisasian satuan PAUD meliputi struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok dan fungsi tata tertib pendidik, dan tenaga kependidikan. Struktur organisasi dari mulai ketua yayasan yang menaungi ke alat sekolah sebagai pengelolaan sampai operator yang mengurus administrasi. Dengan adanya perorganisasian, kita bisa mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Nomor 6, bulir ketiga, pelaksanaan. Tersedia dokumen prosedur operasional standar di satuan yang mengatur pelaksanaan penerimaan siswa, pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan pelibatan orang tua atau keluarga. Dengan adanya SOP, kami mendisiplinkan semua pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, membangun cara kerja yang lebih tertata dan disiplin, membangun konsistensi atau keajengan berperilaku pendidik yang diperlakukan dalam mengembangkan karakteristik anak. Nomor 7, rencana anggaran. Nomor 7 bulir 1, rencana anggaran. Tersedia dokumen rencana anggaran tahun berjalan yang dimiliki satuan PAUD, meliputi biaya personal satuan PAUD pada tahun berjalan. Nomor 7 bulir 2, administrasi keuangan. Tersedia dokumentasi administrasi keuangan satuan, meliputi dokumen pembukuan, laporan keuangan. Nomor 8, standar penilaian. Nomor 8 bulir 1, perencanaan. Tersedia dokumen penilaian perkembangan anak terbaru yang dimiliki satuan PAUD, meliputi checklist, catatan anedot, hasil karya, dan dokumentasi. Nomor 8 bulir 2, pelaksanaan. Tersedia dokumentasi pelaksanaan. Laporan perkembangan anak yang dimiliki satuan meliputi laporan berkala dan laporan tiap semester. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami lampirkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.